Republik Rakyat Demokratik Korea merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Korea Utara, seperti itu dunia internasional menyebutnya. Berbatasan dengan Cina di utara, Rusia di timur laut, dan Korea Selatan di selatan. Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup dan otoriter dengan ekonomi terpusat dan sistem satu partai. Negara itu telah diperintah oleh keluarga Kim sejak didirikan pada 1948. Pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini ialah Kim Jong-un. Ia mengambil alih kekuasaan pada 2011 setelah kematian ayahnya Kim Jong-il. Pemerintah secara ketat mengontrol semua aspek masyarakat, termasuk media, ekonomi, dan sistem politik. Korea Utara memiliki salah satu tentara tetap terbesar di dunia dan telah dikenai sanksi internasional karena program senjata nuklirnya. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan sejarah menarik yang ada di dunia ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Korea Utara secara resmi disebut Republik Demokrasi Rakyat Korea, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea yang beribu kota Pyongyang. Zona demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korut dan Korsel. Sungai Amnok dan Sungai Tuman membentuk perbatasan antara Korut dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tuman di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negara ini Pukchosen. Korut termasuk dalam negara satu partai di bawah Front Penyatuan yang dipimpin Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Jose yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Jose menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972. Kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak awal tahun 1955, sementara resminya sebagai Republik Sosialis. Korut dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter berpaham Stalinis. Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 Desember 2011, pemimpin Korut berikutnya adalah Kim Jong-un, anak Kim Jong-il. Korut yang terkenal berselisih dengan Korsel sejak lama menjadi ancaman dunia terkait dengan uji coba rudal balistik dan nuklir. Korut juga dikenal sebagai negara sangat tertutup di dunia. Selain itu, pemimpinnya yang sangat diktator, Kim Jong-un juga selalu menjadi kontroversi. Salah satu kekejaman Kim Jong-un yang paling mengerikan adalah ketika menghukum menteri pertahanannya. Dia menghukum mati orang setia itu dengan tembakan meriam. Kekejaman Korut ini membuat banyak orang menjadi takut. Tak hanya warganya sendiri, bahkan dunia internasional. Tak mengherankan jika Korut dianggap sebagai gangguan yang merusak stabilitas keamanan di Asia. Satu hal yang menjadi kehebatan Korea Utara dan mampu menandingi Amerika dari segi senjata nuklir. Menggunakan senjata nuklir itu bertujuan untuk menakuti dunia internasional. Sebelumnya, pemimpin Korut Kim Jong-un mengatakan bahwa negaranya akan membangun kekuatan militer tak terlihat. Tujuan paling penting Korut saat ini memiliki kemampuan militer tak terlihat, ujar Kim saat membuka pameran militer di Pyongyang. Kim mengatakan bahwa kemampuan militer tak terlihat ini harus dikembangkan agar tak ada lagi negara yang berani melawan mereka. Sebuah informasi intelijen menunjukkan senjata nuklir berupa misil mampu menjangkau wilayah di Amerika, Jepang, Tiongkok, dan wilayah lain di Asia. HEU merupakan uranium pengayaan tinggi atau highly enriched uranium. Biasanya HEU ini yang digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Sementara itu, LEU atau low enriched uranium merupakan uranium pengayaan rendah yang biasanya digunakan untuk pembangkit listrik bertenaga nuklir. Korut mengembangkan highly enriched uranium atau HEU yang memiliki kekuatan lebih mengerikan dari plutonium. Amerika bahkan mewaspadai apa yang dilakukan Korut ini. Jika rudal ini benar-benar digunakan, maka negara di Asia bisa dihancurkan oleh Korea Utara. Korea Utara diketahui mengembangkan dan menguji coba senjata pemusnah massal mereka dalam beberapa tahun terakhir. Total, negara tertutup itu sudah meluncurkan 6 senjata nuklir, masing-masing 1 di 2006
2009, 2013, 2 pada 2016, dan sisanya pada 2017. Diyakini, Korut mempunyai total 20 hingga 60 bom nuklir dengan kemampuan memproduksi 6 hulu ledak baru setiap tahun. Saat ini, Korut hanya memiliki sekitar 24 juta penduduk. Dari jumlah itu, ada 1,3 juta orang yang dijadikan tentara aktif. Selain tentara aktif, ada juga sekitar 4 juta orang yang siap berperang jika dipanggil. Itu berarti ada sekitar 5 juta tentara yang siap membela negara yang dipimpin Kim Jong-un. Selain tentara, mereka juga memiliki pasukan khusus yang kerjanya untuk melakukan praktik pembunuhan. Diperkirakan ada 200.000 pasukan pembunuhan yang mampu merepotkan Korsel dan juga Amerika. Korut mengembangkan senjata kimia dan biologi yang sangat berbahaya. Jumlahnya diperkirakan ada 5.000 ton. Jumlah itu akan digunakan Korut untuk menyerang musuh bebuyutannya Korsel dan Amerika. Kim Jong-un adalah figur yang tak main-main. Apa yang diinginkan pasti bisa terjadi, bahkan meski itu untuk menguasai dunia. Gas Saraf VX disebut sebagai racun yang menewaskan Kim Jong-nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Korea Utara memiliki hingga 5.000 ton senjata kimia, termasuk VX yang digunakan untuk membunuh Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korut Kim Jong-un. VX mulai dikembangkan sekitar 100 tahun silam dan bisa diproduksi di laboratorium kecil atau fasilitas pembuat pestisida. Jika terserap lewat kulit, mata, atau hidung, hanya satu tetes kecil gas saraf yang tidak berbau itu cukup untuk merusak sistem saraf pusat manusia hingga menewaskannya. Korut memiliki 16 jenis gas saraf termasuk VX dan sarin yang digunakan oleh penganut sekte kiamat Jepang, Aum Shinrikyo, dalam serangan di sistem kereta bawah tanah Tokyo pada tahun 1995 yang menewaskan 12 orang. Selain senjata kimia, Korut juga memiliki 13 jenis senjata biologi termasuk antraks. Mempunyai artileri atau meriam sangat banyak. Korsel pernah mengatakan jika tetangga satu rumpunnya itu memiliki sekitar 13.000 meriam yang sangat canggih. Meriam itu memiliki jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa memborbardir Seoul secara bersamaan lalu menewaskan jutaan orang yang tinggal di sana. Satu meriam mampu menjangkau 50 km dengan tepat sasaran. Jumlah meriam yang dimiliki Korut ini bahkan mengungguli Amerika Serikat. Tak mengherankan jika Korut selalu membuat Asia semakin cemas. Terlebih Kim Jong-un adalah tipe pemimpin yang sangat arogan. Salah sedikit maka akan jadi bencana. Di negara ini, Kim Jong-un adalah orang yang sangat kebal hukum. Meski demikian, dia berhak mengeksekusi siapa saja meski orang itu tak salah. Setiap tahun ada sekitar ratusan ribu orang yang dijebloskan ke kamp kerja paksa. Dari jumlah itu, 25% pasti meninggal dunia. Nyawa di negara ini tidaklah berharga. Meski demikian, banyak penduduk yang tetap loyal kepada Kim Jong-un. Semua orang percaya jika negara barat, khususnya Amerika, adalah orang jahat dan Kim Jong-un adalah orang baik. Penduduk Korut didoktrin untuk mau hidup dan mati demi negara. Korea Utara bagai gunung api yang siap meletus kapan saja, lalu negara di sekitarnya akan terkena dampaknya. Meski negaranya kecil, tapi Kim Jong-un membuatnya jadi kuda hitam yang bahkan Amerika saja masih takut untuk menghadapinya.